Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Indika dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai video pembelajaran untuk anak usia dini dengan metode bercerita menggunakan media atau alat permainan edukatif sesuai dengan perkembangan kecerdasan yang ingin dicapai. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas pendidikan anak usia dini yang diampu oleh dua dosen, yaitu Ibu Mega Nurzalia SPD MPD dan Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD. Baiklah, di sini saya menggunakan media atau alat permainan edukatif berupa panggung wayang. Kemudian yang kedua ada wayang kertas berupa nama Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus yang sedang ditelan ikan paus, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus saat ingin berhijrah. Kemudian juga ada wayang kertas anak kecil yang sedang berjilbab dan memegang buku Islam. Sebagai ini nantinya untuk media bercerita tentang kisah Nabi Yunus tersebut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan video yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah ya, semua baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema mengenai kisah-kisah Nabi. Di sini kita akan bercerita mengenai kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan paus loh. Nah, ada yang tahu bagaimana kisahnya? Nah, penasaran kan? Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya bernama Kiki. Saya akan bercerita mengenai kisah Nabi Yunus. Nah, ada yang tahu bagaimana kisah Nabi Yunus itu? Nabi Yunus yang ditelan oleh seekor ikan paus loh. Nah, penasaran kan? Kan? Nah, baiklah kita mulai saja ya ceritanya. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Yunus alaihissalam di negeri Nenawa, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk menyebarkan agama Islam dan berdakwah di negeri Nenawa. Negeri Nenawa ini merupakan negeri yang sangat luar biasa, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena negeri ini dipenuhi dengan keberkahan, hidup makmur dan penuh dengan kecukupan untuk kehidupannya. Namun teman-teman, di negeri ini terdapat satu keburukan yang dilakukan oleh kaum negeri Ninawa ini, yaitu menyembah berhala atau benda mati yang seharusnya tidak disembah. Nah, dari itulah Allah mengutus Nabi Yunus untuk memperbaiki kehidupan yang ada di negeri ini, yaitu menyebarkan agama Islam di dalamnya. Kemudian teman-teman, pada waktu itu bertahun-tahun lamanya Nabi Yunus sudah menyebarkan agama Islam di dalam negeri tersebut. Tetapi sayangnya masyarakat di sana tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus tersebut. Malahan Nabi Yunus diejek dan dihina oleh masyarakat penduduk Nenawa. Namun Nabi Yunus tetap sabar menjalankan perintah Allah untuk menyebarkan agama Allah di negeri Nenawa tersebut. Kemudian teman-teman, lama-kelamaan atas sikap masyarakat Nenawa yang membangkang membuat Nabi Yunus marah kepada masyarakat Nenawa. Kemudian Nabi Yunus memutuskan untuk hijrah ke negeri seberang dan meninggalkan kaum Nenawa. Sebelum Nabi Yunus pindah atau hijrah ke negeri seberang,
Nabi Yunus berpesan kepada masyarakat Ninawa bahwasanya akan ada hukuman atau azab yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Tetapi pesan yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihi salam kepada masyarakat Ninawa tetap diabaikan dan tidak diubris oleh masyarakat Ninawa tersebut. Tak lama kemudian, setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan negeri Ninawa, datanglah badai, sungai kering, dan semuanya hancur lebur. Maka dari itu teman-teman, barulah masyarakat Ninawa sadar bahwa perkataan Nabi Yunus memang benar adanya, bahwa Tuhan Allah merupakan Tuhan semesta alam. Sementara Nabi Yunus yang berhijrah menumpang sebuah kapal pedagang untuk menyeberang ke negeri seberang. Kapal ini sudah berjalan di tengah laut. Namun, tidak disangka-sangka, badai datang dan ombak bergelombang mengguncang kapal di tengah laut tersebut dan hampir menenggelamkan kapal. Nahkoda memerintahkan agar semua barang yang ada di kapal untuk dibuang. Namun tetap saja teman-teman, kapal masih terombang-ambing dan hampir karam di tengah lautan tersebut. Kemudian nahkoda pun memerintahkan dan membuat kesepakatan untuk membuang salah satu penumpang yang ada di kapal tersebut dengan menggunakan undian. 3 kali berturut-turut nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar saat diundi. Kemudian Nabi Yunus merelakan jika ia harus dibuang ke tengah lautan yang luas dan dalam tersebut. Tak lama kemudian, Nabi Yunus dibuang ke laut oleh awak kapal di dalamnya. Dan atas izin Allah teman-teman, Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan paus yang diperintahkan oleh Allah untuk menelannya. Di sini teman-teman, ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan ini bernama ikan Nun. Ikan ini diutus oleh Allah untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyelamatkannya. Saat Nabi Yunus sadar bahwasanya ia ada di dalam perut seekor ikan, atas kesalahan yang ia perbuat, ia menyadari bahwa ini merupakan hukuman bagi dirinya dan teguran bagi dirinya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Ia terus berzikir dan berdoa kepada Allah untuk meminta ampun atas kesalahan yang telah ia perbuat. Berhari-hari barulah ikan ini menepi ke tepi pantai dan kemudian mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam keluar dari perutnya. Nabi Yunus sangat bersyukur atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan masih untuk menyebarkan agama Allah. Nah, baiklah teman-teman, cerita selanjutnya yaitu setelah Nabi dikeluarkan Allah dari perut ikan paus, kemudian Allah memerintahkan kembali agar Nabi Yunus kembali ke negeri Ninawa untuk mengajarkan agama Islam di negeri tersebut. Kemudian Nabi Yunus menerima perintah Allah tersebut dan menjalankannya. Sebagian masyarakat yang telah bertaubat, teman-teman, menerima dengan sukacita kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ke negeri mereka. Dan masyarakat di sana berjanji untuk mengikuti ajaran dari Nabi Yunus alaihissalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam. Nah, baiklah teman-teman, setelah Kiki bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ini,
kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini loh. Yang pertama, kita harus tetap berusaha dan pantang menyerah serta tidak mudah putus asa ya teman-teman. Terus berjuang dalam kehidupan. Serta yang kedua itu, setiap manusia itu merupakan ladang perbuatan salah. Jadi setelah kita berbuat salah, maka sebaiknya kita harus segera memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali dekat kepadanya dan selalu memperbaiki diri. Ya teman-teman, jangan lupa ya, jangan mudah putus asa. Nah teman-teman, itulah cerita dari kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus. Oke teman-teman, itu saja yang dapat Kiki sampaikan. Lebih dan kurangnya Kiki mohon maaf. Kepada Allah Kiki mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video pembelajaran yang saya buat dengan metode bercerita menggunakan media atau alat permainan edukatif yang berupa panggung wayang dan wayang kertas untuk sasarannya yaitu anak usia dini dan perkembangan kecerdasannya yaitu pada aspek nilai agama dan moral anak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya. Share juga ya, serta subscribe. Oke teman-teman, terima kasih.